Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya semangat banget hari ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget disebut sebagai pil ajaib di dunia medis. Coba bayangin, kalau ada satu hal, satu intervensi aja yang bisa kamu lakukan buat ngubah seluruh sistem di dalam tubuhmu jadi jauh lebih baik. Nah, hari ini kita bakal membedah secara detail, literally, dari minggu ke minggu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu, dan maksud saya benar-benar tubuhmu ketika kamu memutuskan untuk mulai bergerak. Kita akan petakan garis waktu transformasinya. Pernah nggak sih kamu mikir, gimana kalau ada satu kebiasaan simple yang bisa bikin kamu lebih pinter, lebih bahagia, lebih sehat, dan bahkan memperpanjang umurmu? Semuanya terjadi berbarengan. Serius, saya nggak lagi melebih-lebihkan kok. Kebiasaan ini tuh beneran ada, dan sains udah membuktikan kalau ini emang bisa melakukan semua hal gila tadi. Dan jawabannya adalah olahraga. Ya, saya tahu. Kamu pasti mikir, udah tahu, aku sering denger kok kalau kita tuh harus rajin olahraga. Tapi tunggu dulu. Tahu kalau kamu harus olahraga itu beda banget loh sama paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhmu. Di pembahasan kita kali ini, kita nggak bakal cuma ngasih nasihat klise yang membosankan. Kita bakal benar-benar membedah keajaiban biologis yang nggak kasat mata, yang diam-diam terjadi di dalam tubuh dan otakmu minggu demi minggu saat kamu mulai rutin berolahraga. Oke, mari kita lihat peta perjalanannya. Kita akan menelusuri transformasi tubuhmu mulai dari minggu pertama, dengan keajaiban awalnya, masuk ke bulan pertama, lalu perubahan otak di bulan ketiga, sampai ke transformasi total di tahun pertama. Nanti kita juga bakal bahas berapa lama sih waktu idealnya, dan kenapa ini sampai disebut sebagai obat terbaik. Bagian 1. Minggu pertama. Keajaiban awal. Perubahan tak kasat mata. Kamu tahu nggak alasan utama kenapa banyak banget orang menyerah di minggu-minggu awal mereka mulai olahraga? Ya, karena mereka belum bisa ngelihat perubahan apapun waktu ngaca. Di fase awal ini, wajar banget kalau kamu ngerasa lebih capek dari biasanya dan badan rasanya pegal semua. Tapi, di balik rasa capek itu, serat-serat ototmu sebenarnya lagi ngalamin robekan mikro. Otot yang tadinya jarang dipakai, sekarang lagi beradaptasi dan memperbaiki dirinya sendiri supaya jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, rasa sakit yang kamu rasain itu bisa dibilang adalah kelemahan yang lagi perlahan-lahan keluar dari tubuhmu. Selain otot yang lagi dibangun ulang, ada banyak banget kemenangan biologis yang diam-diam terjadi di minggu pertama ini. Detak jantung istirahatmu mulai turun, yang artinya jantungmu udah mulai memompa dengan lebih efisien. Tekanan darahmu juga turun beberapa poin, terus kadar gula darahmu mulai stabil, karena otot-ototmu sekarang tuh jauh lebih jago menyerap glukosa pas lagi aktif bergerak. Dan ini nih yang paling asyik. Olahraga itu memicu gelombang tidur dalam yang restoratif banget. Kualitas tidurmu bakal membaik secara drastis, jadi kamu bisa bangun dengan perasaan yang jauh lebih segar. Lanjut ke bagian 2. Bulan pertama, transformasi nyata. Stamina yang mulai meningkat. Nah, di fase ini, transformasi yang benar-benar nyata mulai terasa. Kapasitas paru-parumu udah meningkat dan jantungmu makin efisien memompa darah. Hal-hal yang dulu bikin kamu ngos-ngosan, kayak naik tangga atau jalan lumayan jauh, sekarang rasanya jauh lebih enteng. Tapi, nah ini dia, sering ada paradoks yang bikin frustasi. Kamu mungkin naik ke timbangan, lihat angkanya dan mikir, kok nggak ada yang berubah sih? Eits, jangan gampang tertipu sama timbangan. Coba deh perhatiin gimana baju-bajumu mulai kerasa lebih longgar. Komposisi tubuhmu tuh lagi bergeser, lemaknya menyusut tapi massa ototnya bertambah. Karena otot itu lebih padat dan lebih berat daripada lemak dengan volume yang sama, timbangan mungkin bohong sama kamu, tapi ukuran celanamu nggak akan pernah bohong. Di bulan pertama ini juga, kamu bakal nyadar kalau suasana hatimu berubah drastis. Kenapa? Karena olahraga itu secara alami memicu otakmu melepaskan koktail bahan kimia yang luar biasa. Ada endorfin, serotonin, dan dopamin. Ini tuh racikan yang persis sama dengan efek obat antidepresan. Tapi yang ini sepenuhnya alami dan tanpa efek samping sama sekali. Secara ilmiah, rutinitas ini terbukti sama efektifnya dengan antidepresan ringan buat ngatasin rasa cemas dan depresi. Jadi kamu nggak cuma lagi ngebentuk otot fisik aja, tapi kamu juga lagi menyeimbangkan kesehatan mentalmu. Bagian 3. Bulan ketiga, perubahan otak. Ya, volume otakmu benar-benar bertambah. Oke, kita pelankan sedikit ritmenya di sini, karena jujur aja, ini adalah plot twist yang lumayan bikin merinding. Olahraga itu ternyata nggak cuma memahat fisik kamu. Coba lihat temuan dari University of British Columbia ini. Setelah 3 bulan konsisten bergerak, hipokampusmu, itu loh area di otak yang ngurusin memori dan proses belajar, secara fisik tumbuh membesar. Betul banget, otakmu beneran nambah volume dan massa di area kognitif yang paling krusial. Terus, gimana ceritanya itu bisa terjadi? Rahasianya ada di sesuatu yang namanya BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor.
Intinya, produksi protein ini melonjak tajam pas kamu lagi olahraga. Para ilmuwan tuh sering banget nyebut BDNF ini sebagai pupuk untuk otak. Kenapa? Karena protein inilah yang mensupport pertumbuhan sel-sel saraf baru dan memperkuat koneksi di antara sel-sel otakmu. Jadi, kesimpulan pentingnya, setelah 3 bulan, kamu nggak cuma jadi lebih fit, tapi secara harfiah, kamu jadi lebih pintar, lebih fokus, dan punya daya ingat jangka panjang yang jauh lebih tajam. Luar biasa kan? Sekarang masuk ke bagian 4, bulan ke-6 sampai tahun pertama. Transformasi total, restrukturisasi dari dalam. Kita lompat maju ke bulan ke-6 sampai tahun pertama. Nah, di titik inilah semua investasi keringatmu mulai ngasih bayaran fisik tingkat tinggi. Ini udah bukan lagi cuma soal ngerasa seger. Tubuhmu dapat upgrade sistem jangka panjang besar-besaran. Sistem imunmu jadi jauh lebih tangguh dengan sel-sel imun yang kerja lebih agresif. Artinya, kamu bakal jarang banget sakit. Terus kepadatan tulangmu meningkat drastis, yang jadi pelindung paling ampuh buat masa tuamu nanti. Belum lagi cairan sinovial di sendimu diproduksi jauh lebih optimal, bikin sendi-sendi terlumasi dengan baik, jadi kamu lebih lentur dan nyeri sendi berkurang drastis. Coba perhatiin angka ini baik-baik, 58%. Ini bukan sekadar angka acak loh, ini adalah persentase masif sejauh mana risiko kamu terkena diabetes tipe 2 anjlok secara drastis setelah setahun rutin berolahraga. Tubuhmu perlahan-lahan berubah jadi sangat ahli dalam mengatur kadar insulin. Dan langsung disusul sama angka yang satu ini, 35%. Ini nunjukin penurunan yang gak kalah dramatis buat risiko penyakit jantungmu. Ditambah lagi, risiko buat beberapa jenis kanker tertentu juga ikut turun secara signifikan. Jantungmu sekarang berdetak lebih kuat tapi bekerjanya dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Nah, ini mungkin penemuan yang paling bikin mind-blowing dari semuanya. Di tingkat sel, ada struktur yang namanya telomer. Telomer ini semacam pelindung di ujung kromosomu yang nentuin seberapa cepat sel-selmu menua secara biologis. Dan ternyata, olahraga rutin itu bikin telomer ini tetap panjang. Coba tebak apa artinya buat kamu? Artinya, kamu secara aktif dan secara biologis lagi memperlambat proses penuaan. Kamu bukan cuma kelihatan lebih muda dari luar, tapi secara seluler, kamu emang lebih muda. Bagian 5. Waktu ideal. Kamu nggak perlu jadi atlet. Setelah dengar semua manfaat gila tadi, mulai dari anti penuaan sampai upgrade otak, kamu mungkin mikir, waduh ini sih harus latihan tiap hari kayak atlet profesional. Kabar baiknya, sama sekali enggak. Dosis yang direkomendasikan sama WHO itu sebenarnya sangat-sangat gampang dicapai. Cuma 150 menit olahraga intensitas sedang per minggu. Kalau kita pecah nih, itu artinya cuma 30 menit sehari selama 5 hari dalam seminggu. Sesimpel jalan cepat, bersepeda santai keliling kompleks, atau senam ringan di ruang tamu aja udah lebih dari cukup buat ngebuka kunci semua keajaiban biologis tadi. Tapi, kalau ada satu konsep inti yang pengen banget saya titipin buat kamu bawa pulang dari sesi ini, itu adalah konsistensi selalu menang mutlak melawan intensitas. Kalau kamu memang baru memulai, jangan langsung hajar latihan 1 jam penuh terus besoknya tepar nggak bisa gerak berhari-hari. Berolahraga cuma 15 menit tapi dilakuin secara konsisten tiap hari, itu dampaknya jauh lebih luar biasa dan awet dibanding kamu maksa olahraga 2 jam keras-kerasan tapi cuma sebulan sekali. Cukup ulangi aja kebiasaannya. Bagian 6. Obat terbaik. Cuma butuh konsistensi. Sebagai penutup, sadar nggak sih, kalau buat dapetin transformasi tingkat dewa ini, kamu tuh sama sekali nggak butuh membership gym yang mahal. Kamu nggak butuh sepatu khusus atau peralatan yang harganya bikin dompet nangis. Kayak yang pernah dibilang sama Hippocrates 2000 tahun yang lalu, berjalan adalah obat terbaik manusia. Dan rasanya luar biasa banget ngelihat gimana sains modern hari ini sepenuhnya memvalidasi omongan kuno tersebut. Sebenarnya nggak ada pil, nggak ada suplemen, dan nggak ada prosedur medis apapun yang bisa nandingin luasnya manfaat dari gerakan tubuh yang rutin. Olahraga tetap jadi intervensi medis yang paling absolut. Jadi, saya menutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan sederhana buat kamu. Olahraga apa yang mau kamu mulai minggu ini? Nggak usah mikirin jawaban yang muluk-muluk. Mulailah dari 1 langkah aja. Lakuin 1 sesi ringan hari ini, terus ulangi lagi minggu depan. Cukup mulai bergerak. Karena saya jamin, tubuh dan pikiranmu bakal benar-benar berterima kasih sama kamu puluhan tahun dari sekarang. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini. Teruslah bergerak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.